Sukulen Podcast. Oke, balik lagi di Sukulen Podcast bareng. Padahal bukan podcaster ya. Jadi aku di sini gantiin Julian yang lagi sakit. Malam ini kita bakal bahas tentang seputar One Piece yang kemarin di Instagram udah kita sounding. Ada kucing ngedistrak. Teman-teman pasti bertanya kenapa tempatnya settingnya beda lagi, karena kita lagi ada di Perdana Food Service yang mana mereka memang nyervisin kita, bikinin kopi dan bikinin tempat dan setting yang ala-ala kopi shop. Dan spesial lagi kita di endorse sama Kapiten. Alhamdulillah di endorse coy. Mantap. Pencet. Jadi ketika saya mencet, suara tepuk tangan ya. Thank you Kapiten. Dan malam hari ini kita bakal seru-seruan kayak biasa. Bakal ngebahas seputar One Piece. Dan di tempat ini sudah ada dua orang yang lucu sekali. Satu lucu, satu ya misterius sekali. Langsung kenalan, ada Mas Galang dan Bro Paris. Wih. Kenapa yang satu pakai Pencet. Satunya Mas, satunya Bro. Jenjang Mas. Tapi kepala nggak bisa bohong. Iya, nggak bisa dibohong. Tadi rencana nggak pakai wig dulu Mas. Enggak, ini wig. Soalnya kepantul. Ini cuma wig. Wignya cuma segini doang wignya. Iya. Apa kabar nih? Udah pernah kena corona belum? Kita tidak tahu pernah kena atau kayaknya saya pernah, cuma nggak tes aja. Mandiri aja ya, mandiri. Kayaknya loh ya. Kayaknya sih supaya nggak kena corona tuh cuma satu cara. Jangan dites. Iya benar sih. Jangan dites benar-benar. Malam hari ini kita sesuai requestan dari kawan-kawan, ternyata di kolom komentar di IG story mereka request Mas Galang sendiri, request diri sendiri sih sebenarnya. Nah, Faris ada dua orang yang request. Padahal Faris sukanya Chibi Morokocan ya, bukan One Piece. Kenapa One Piece ya? Kita bakal ngebahas seputar One Piece. Jadi pertanyaan pertama, kira-kira nih menurut kalian berapa sih harga sekilo buah iblis? Tergantung nih iblisnya yang sudah tobat apa belum. Oh iya. Jadi kalau tobat lebih murah atau lebih mahal, Mas? Lebih murah. Lebih murah. Karena Ya? nggak ada lagi kekuatannya. Oh iya, udah nggak ada lagi ya. Murah. Iya. Padahal senior stand up comedian banyak shotbornya ya. Senior tuh cuma karena tua aja. Iya, Dia karena orang umur lucu, aja. karena tua aja. Template dulu deh. Kenapa sih jadi suka cerita One Piece? Mas Galang dulu, Mas Galang. Nah, Mas Galang. Kenapa suka cerita One Piece? Kalau aku ngelihatnya One Piece itu kompleks ya. Dan ceritanya tuh kompleks tapi tidak dibuat-buat. Berarti lebih besar daripada Gang ya? Komplek Gang. Wow. Terima kasih ada ayat komedinya. Lanjut. Ceritanya kompleks, terus Ceritanya kompleks dan tidak dibuat-buat. Mohon maaf nih dengan komik lainnya. Iya. Satunya itu kayaknya ceritanya dipanjang-panjangin. Terus Jangan dong. Jangan dong. Ninja Hattori? Bagus. Ninja Hattori. Iya. Itu apa ya? Kita tuh kalau cerita yang lain tuh kayaknya nih ceritanya bisa ditebak nih. Kalau One Piece nih ruwet memang kalau bikin ruwet. Tapi si Odanya ini kok bisa tuh loh mengaitkan satu sama lain. Dan tidak terkesan maksa gitu. Enggak kayak diada-adain lah. Memang ada beberapa hal, tapi kok enggak semua gitu. Kok bisa sih dia bikin cerita tuh serumit ini, dan satu lagi gambarnya bagus. Kalau di manganya ya, di manga. Saya betul membaca manga. Dan One Piece itu komik yang menggambar
Seksoy ya. paling bagus di luar hentai. Jadi semi hentai gitu ya. Dia bukan hentai tapi Iya. gambarnya bagus banget. Iya, semi ya, semi. Iya. Nah, kalau di film American Pie mungkin. Tua banget referensi. Referensinya tua banget mereka. Sosokan nggak tahu. Kalau Mari sendiri kenapa jadi suka? Saya tadi udah bilang saya bukan fans One Piece. Tapi dijebak temen ya. Dijebak. Ada 2 orang ini. Jadi fans apa? Kalau kita bicara tentang menarik Oh, iya. One Piece ini kan. Iya. Berarti tadi bridging aja ya. Biar lucu. Iya dulu kan kenal One Piece ini ya sekitar SD kelas SD. Mungkin mas-mas kalian Saya TK dulu, Mas. Ya gitu dong, ini kenapa jadi tua-tuaan? masih kecil kan. Udah Jadi skripsi kan. Jadi ya pas kecil itu lihatnya gimana ya barengan sebenarnya dari awal kartun alternatif aja dulu. Alternatif kan dulu eranya ninja. Saya sendiri kan shinobi sebenarnya. Oh bagus, bagus. Saya shinobi. Bagus. Ya, jadi dulu lihatnya itu asik aja kan. Kok ada sebuah anime mainstream yang tokoh utamanya kekuatannya karet. Dia tertariknya dari awalnya dari situ. Dan udah ganteng. Dia tidak ganteng sama sekali. Emang yang lainnya ganteng? Kebanyakan ganteng. Kebanyakan keren. Keren. Malah sidekicknya yang keren Zoro. Iya. Oh. Sama Sanji. Jadi yang itu kan dulu sempat gak pernah ketinggalan tuh edisi tiap minggunya keluar pasti siap langsung baca, tapi sempat waktu ini sempat hilang dulu karena menurut aku dulu kondisi tidak sehebat Dulu ya. Ketika sebelum pas itu aku ninggalin One Piece itu pas artnya aku berarti sempat awal amat ninggalin. awal banget. Awal Jadi, banget. waktu masuk lagi itu pas lihat di artnya yang apa itu yang dibilang Pull down. Pull down. nonton lagi pas es mati itu gitu banget. Jauh amat lompatnya. Tapi habis itu flashback lagi ya. Ngejar lagi habis itu. Oh. Lu pernah nonton anime ya? Aku nonton banyak semua, hampir semua sih. Dan akhirnya, asik juga nih ternyata di apa? Yang ceritanya masuk ke hiburan lagi, masuk ke sini lagi dan akhirnya aku coba menjalani lagi di One Piece ini nonton. Ya sekian panjang lagi lah sampai apa ikut follow gitu baca-baca apa Teori-teori. itu kan banyak yang dalam. Makin ujung setelah apa ya baru-baru ini lah sekitar 2 tahun terakhir aku kurang dalam One Piece lagi. Karena apa tuh? Karena paling apa dialog teman-teman ya gitu nggak ngikutin nggak sama sekali baca semua. Kenapa nih? Menurut Anda One Piece jelek? serang IG-nya adalah apa IG-nya? Nama IG ya? Nama IG. Jadi Kita berpisah. Karena sibuk atau ada anime atau manga yang lebih seru lagi? Atau mau tinggalin bentar nanti di recap aja atau kayak gimana? atau komik haram kan? Apa ceritanya agak berubah? Kita berlawanan mas. Menurutku One Piece itu ceritanya makin kesini makin dipaksakan. Iya, makin dipaksa. Bakal seru abis ini. Karena ada 2 perspektif yang beda nih. Oh. Karena kelihatan temponya dipercepat gitu kan. Kadang ada tiba-tiba ada plot hole juga kan. Oh, tapi aku langsung aja dari berita pertama. Kekurangan One Piece itu karakternya banyak kan mas? Terlalu banyak. Terlalu banyak Oh, ya. oke. Iya. Tapi itu bisa jadi seru, bisa jadi orang ya terlalu Oke. aduh pusing. Kebanyakan karena di One Piece itu nggak ada gambar kayak Conan. Conan itu, I'm sorry to say, Conan itu semua orang yang digambar selain yang masuk cerita itu yang bedanya cuma di rambut doang sama baju. Yang lain itu nggak penting gitu. Misalkan ada orang lewat atau ada orang yang tidak sangkut paut dengan cerita, itu gambarnya barang aja kayak istilahnya tuh seadanya. Kalau di One Piece tuh misalkan adegan di pasar, semua orang di pasar itu adalah karakter bener. Apa nggak ada yang ngaco lah istilah itu. Kayak SpongeBob mas, kayak SpongeBob. Iya, SpongeBob tuh kan karakter yang lainnya tuh
apa? Punya nama semua gitu. Tapi kok SpongeBob sih. Oh ya, tapi kalau One Piece itu memang iya tuh di manga itu kalau kita baca tuh memang kayak ruwet banget tuh kayak apalagi kalau ada scene yang gede gitu, ada arc yang panjang. arc panjang apa ada kan ada satu gambar tuh yang 2 lembar gitu tuh yang isinya banyak tuh hampir semua itu nggak ada yang gambar orang itu nggak ngasal cuma kepala dan badan gitu doang, nggak tuh kayak bener-bener dipikir bajunya, gambar di bajunya gitu tuh ya detailnya sih itu sih. Bahkan di kalau ada polling karakter kadang tuh ada tokoh-tokoh yang nggak jelas masuk karena memang karena benar tuh karakter tidak ya kayak dulu Rupi pernah nggambar waktu ditanya bagaimana penduduk pulau manusia ikan. Rupi menggambar ikan yang ada rambutnya ngasal, pernah lihat nggak sih yang Rupi itu, dan ketika adegannya sudah di pulau manusia ikan itu beneran ada yang gitu. Sekali yang digambar Luffy yang digambar Luffy itu tadi yang ngaco tadi itu ada beneran bentuknya orangnya ada beneran maksudnya detail itu dia akhirnya konsekuensinya karakternya jadi banyak banget memang. Saya aja sampai satu akt tuh aja ini kalau di mereka lagi cerita gitu si tokoh ini lagi ini yang mana nih harus dibaca lagi kebanyakan memang banyak banget. Tapi memang ya itu kelebihan orangnya mulai bisa membuat aktor segitu banyak kok ini, makanya saya bilang tadi kompleks banget nih, banyak banget nih, nggak kayak yang lain tuh gambar penduduk itu pasti ngaco ya. Kayak siapa sih tuh enggak. Nah terus kalau misalnya karakter di One Piece nih, tokoh di One Piece yang entah perawakan atau perilakunya yang kalian banget nih siapa sih? Kalau pertanyaannya yang kalian suka kan udah biasa. Yang kalian banget nih. Maksudnya yang kalian ya banget. Aku banget gitu. Yang kayaknya kayak anak kecil ditanyain, lu mau jadi apa di One Piece? Kayak misal maksudnya enggak cuma dari perawakan sih Kak. Kalau mau ya perilaku yang memang kayaknya ada keakuannya banget nih. Siapa sih? Aku baca One Piece kayaknya nggak segitunya sih, tapi ada satu. Ini kayak pertanyaan cewek-cewek nonton drakor yang di drakornya kamu banget siapa kalau gimana ya siapa ya aku tuh kalau di One Piece nggak terlalu suka karakter mainstream memang. Krunya One Piece tuh bukan nggak ada yang favorit sih, cuma karakter di luar itu yang unik-unik juga. Kayak siapa tuh Mas? Bukan anu sih. Berarti tidak. Emang kenapa? Emang kenapa? Anda tidak suka? Kalau aku bukan aku banget sih, tapi aku suka tuh yang memorable kalau Tonjit. Nah, nggak banyak. Lupa waktu di Long Island. Sebelum Long Island yang ketemu sama Okiji. Ya Okiji ketemu Okiji. Kan ada tuh bapak-bapak tua yang main enggrang, terjebak main enggrang. Saking tingginya dia nggak bisa turun, goblok banget tuh. Ngakak pernah banget buat itu. Goblok banget itu. Habis itu ketemu sama Okiji kalau Okiji. Goblok banget tuh bapak-bapak Tonjit. Waktu ada baru-baru kan ada voting karakter terfavorit, aku vote Tonjit. Jadi peringkat berapa Mas? Gak tau tuh berapa ya, gak tinggi-tinggi banget. Kalau Paris gimana Paris? Trafalgar Law. Wih. Apa tuh? Apa? Karena dinginnya mungkin? Dingin ya? Karena bajunya banyak yang jual. Enggak, menurutku Trafalgar Law itu emang penggambaran yang kapten yang paling adil dan sayang sama anggotanya. Kayak gitu. Di antara kapten bahkan Luffy pun mengalahkan kesayangan Law terhadap anggotanya menurutku. Luffy mengalahkan apa bahasanya? Mengalahkan Luffy sayangnya Law itu lawan kawan itu. Yang mana tuh dia menunjukkan kasih sayang tuh yang pas kapan tuh? Ngajarin dia yang harusnya ditangkap ya, aku lupa rasanya. Oh si ditangkap. Ya yang penguin dan siapa itu? Iya. Dia kan mati-matian buat menyelamatkan mereka semua lagi. Dan Duar.
Kaget. Ternyata misalnya dia kekuatan buahnya juga kan OP ekonomi. Iya, keren. Keren itu sih. Buah yang bisa Kalau dia abadi, nyerahin kan. diri bisa jadi abadi kan. Iya, Iya. bisa jadi abadi gara-gara itu dia dikejar ini itu. Tapi itu OP ekonomi baru kita kan dulu ngeliat ini buah ini bisa ngapain aja nih, harusnya bisa mengalahkan musuh dengan gampang dong. Tapi ternyata baru dijelaskan kan juga terhalang haki ternyata ya. Iya. Kekuatan dia baru aja nih yang waktu chapter baru nih yang Pembenaran. kenapa dia tidak bisa dengan mudah mengalahkan Kaido, kan harusnya bisa aja kita ambil jantungnya. Kan harusnya semudah itu kan dilihat dari sebelum-sebelumnya, atau dia ditukar sama siapa kayak jiwanya kan badannya sudah selesai harusnya. Tapi ternyata baru dijelaskan bahwa terhalang dengan haki seseorang juga kekuatan itu. Tapi keren. Dia tadi dia mikir. Dari jokes. Mana suara? Astaga, suaranya. Nah, lanjut nih. Kalau arc yang paling disukain tuh arc mana nih? Buat kawan-kawan yang nggak tahu arc itu apa ya? Istilahnya Arc itu bagian lah pokoknya. Kalau misalnya mereka kan ke pulau-pulau nih. Nah, di pulau ini atau di tempat ini Ada fokus jadi ceritanya, ada fokus ceritanya di apa gitu. Ngabisin itu. Kayak kalau di Naruto kan ada misi. Iya. Ini kayaknya aku dulu yang ngomong doang soalnya sekarang boleh. pas di panjang lebar. Iya, jadi Oke, kalau oke. Sambil minum. Bentar. Oh, boleh diminum. Boleh. Oh, enggak pakai aku haus nih. Enggak usah. Enggak usah. Kapiten. Aha. Oh, ini kopi yang digemari para pemain gaple nih. Kenapa? Kapiten. Waduh, kapitan. Pasang gambarnya bajak laut yang kita bahas adalah One Piece. Oh, pas Ini banget. banyak. Iya, Oh, kapten dia berarti punya kru. kapten. Siapa tahu Joro suka, mungkin nanti kita rekomen. Cuman 0%, Boleh, 0% ya. Namanya aja kopi bir tapi 0%. Tapi enak. Aha. Sungguh Ada ahanya. sungguh sangat advertising. Oh, tadi. Mana tadi? Sabodi, aku Sabodi. Sabodi ya. Sabodi. Kenapa Sabodi ini ada dua nih soalnya nih. Ada dua ya? After skip sama yang sebelum skip. Iya. Pokoknya ada lelang-lelangnya itu. Oh, gitu. Yang Itu yang Oh, itu muncul pertama kali. yang mukul Trenyubito. Iya, itu. Soalnya di situ banyak kan ngumpulnya ini dulu apa generasi terburuk. Oh, muncul mereka satu-satu tuh ya? Ya, satu-satu Oh. keren banget, keren banget. Apalagi yang pas di lelangan itu satu-satunya nyelamatin ini itu. Wah banget bacanya. Oh, yang kemudian bertiga keluar. Tiga keluar. Itu pertama kalinya tuh tiga itu. Iya ketiga. Sama momen- Kid Law sama Luffy. Momen paling epic si Luffy kan nampok si naga langit. Iya. Itu paling keren. Itu Pertama kali galangnya ditabok di situ ya? iya kayaknya. Terus udah ditabok masih ada momen keren lagi nih. Si tiga supernova kumpul Iya. habisin Marin. Iya. Barulah Buster Call. Baru Siapa namanya? Kuma. Kuma datang. baru Kuma datang. Nyelamatin sebenarnya. Oh, iya. Kalau Mas Galang Apa ya, aku tidak terlalu. Oh, mungkin ini Anies Lobby sih kayaknya. Bukan kecil, tapi karena momen banyak momen kerennya sih. Momen kerennya yang munculnya Sogeking. Sangat konyol. Aku akan pergi. Kamu pergi kemana di atas kereta? Tiba-tiba balik sudah jadi Sogeking kan, si Luffy dan Chopper nggak kenal. Terus banyak momen keren yang Usopp Sogeking yang nembak dari jauh. nah itu tuh momen epic tuh. Spandam diajar habis-habisan itu juga keren tuh. Sama- soalnya kan mendem banget ya, nih kesel banget nih orang biasa. Sama Gear Second versus Bluno. Ya, Pertama kali yang Keluar. Bruno bisa sembunyi-sembunyi kemana-mana. pintu, ya. Ternyata Pertama kali keluar itu, gear. Itu epic banget. Gear Mukulnya second. aja epic banget. ya. Bruno udah kalah telak di situ. Itu banyak Enies Lobby sih banyak keren. Iya. Dari Water itu kan dimulai dari Water 7 sampai ke Enies Lobby kan itu. Keren sih, Robin hilang. Itu kan bener-bener misteri banget tuh. Pemaknaan dari Agni juga keren banget. Iya. Mereka berani membakar Iya. bendera. Bendera rejim. Rezim. Wah, kita ke Keren. politik nih. Keren, banyak momen keren sih. Banyak momen keren, momen dibukanya Sanji buka gerbang itu Nah, terus keren. kapal kita anjir Iya. itu. Menurutku itu loh, kapal Going Merry itu dibakar Merry. itu lebih sedih daripada es mati. Iya sih, orang Sebenarnya kenapa lebih sedih daripada es mati. orang kenapa sedih es mati sih? Iya. Es keren. Apa sih? Aku lupa skripnya apa sih? Yang dikatain
kayak kan bisa ngomong tuh tiba-tiba. Iya. Aku yang ku ingat tuh aku pun baca tuh terima kasih telah membawaku sejauh ini. Terima kasih. Terima kasih. Banyak ngomong. Dan minta maaf ya. Harusnya kami yang minta maaf. Dia minta maaf. Ya Allah. Ternyata buat ini ya, buat habis itu Frankie kan yang bikin Toast Iya, Society. memang aku baca tuh sih berkaca-kaca sih, Iya, gila keren banget. sih. Dan momen-momen banyak jurus-jurus baru, bahkan Asura di situ juga ya. Surai Cibugin. Gila sih. Terus ayam yang berbunyi cuit. Ayam Jabura tuh. Iya, yang Jabura. Goblok. Seru. Kayak nantengin. Usop jadi pedang. Dan Banyak- di NS Lobby ternyata beritanya disembunyiin. Makanya habis NS Lobby bounty mereka nggak naik. Iya, malu dong. Pemerintah malu dong. Pemerintah udah Malu dong. kecolongan. Fasilitas pemerintah dibobol begitu, malu dong. Makanya dikerahkanlah buzzer-buzzer untuk Ada apa ini? Tolong. Nah, terus story di One Piece yang bikin kalian penasaran tuh story yang mana sih? Story bagian apa sih? Kayak misalnya teori-teori. teorinya kayak Will of Tea atau abad kekosongan tuh kayak gimana sih? Atau apa sih yang bikin penasaran? All Blue lah ya. All Blue ya. Berarti Bukannya Sanji sudah bilang All Blue-nya sudah temu tuh di Fishman Island. Dia bilang sendiri kan. Gitu di situ. Bisa lihat saja. Belum apa teorinya apa tuh? Baca teori nggak? Nah, dulu mau nemuin gini, kalau all blue ini, lu ngomong sama Ayu, Apa? ini harus bukan saya di sini. Iya, karena dia lebih spekulasi lebih tinggi soalnya masih kata. Dulu mungkin spekulasinya kan apa? Semua pembatas-pembatas yang dihancurin. dibobol, biar semuanya jadi satu. Iya. Nggak ada yang blue jadinya. Oh jadi dulu tuh sebelumnya jadi satu, Iya, laut tuh satu. bisa gitu. Oh, oke. Imonya kan mas yang pembatas itu kan peta dunianya One Piece itu kan melingkar gitu kan. Iya, kayak bola basket gitu ada yang kena ke Marijoa, terus ada yang ke Fishman Island lagi. Apa yang dibawa Reverse Mountain itu yang air terjun ke ya, atas. Mountain Pintu juga masuk. sama apa sih yang ini yang di Neptune. Dari Fishman Island ya. Fishman Island, ya. Nah, ternyata di Reverse Mountain itu katanya yang perpaduan antara semua makanya Labun juga di situ kan Labun. Iya. Nah, kalau itu hancur pakai senjata kuno dia dihancurin kan Marijo hancur juga mas. Oh jadinya akhirnya bersatu jadilah All Blue. Nah, oh iya teorinya pernah baca tuh. katanya sih kayak gitu. Mesti All Blue. Siapa tahu di All Blue ada cupang yang bagus mungkin. Boleh. Atau ada apa sih yang iwak haruan yang lagi rame itu yang sisiknya berwarna toman. Jangan itu tomat mas. Oh iya. Terima kasih sudah membaca komedi saya. Udah baca komedinya ya. Kalau mas Galang sendiri apa? Kalau aku masih penasaran nih teori yang mengatakan bahwa Kurohige Blackbird itu adalah pemakan buah Cerberus. Zoan tipe Cerberus. Cerberus. Karena ini sampai hari ini kan belum tahu nih kenapa dia bisa makan 2 buah iblis sekaligus. Lu bukan ada mas? Bukan ada itu yang dijelasin. Udah dua Iya. udah dua emang dua. Dia badannya emang aneh. Bentuk struktur tubuhnya aneh. Ya, tapi kan tidak menjelaskan secara ini apa, cuma dibilang gitu doang struktur tubuhnya aneh. Nah, struktur tubuh aneh itu adalah karena dia makan buah Zoan Cerberus, akhirnya dia punya kepala 3. Situ lagi jatuhnya nih. Nah, Sesuai gambar. karena Jolly Roger-nya dia adalah tengkorak 3 buah. Seperti sebelum-sebelum yang lainnya, Jolly Roger itu adalah menggambarkan kaptennya. Kalau Jolly Roger-nya Kurohige ini apa nih? Kenapa tiga tengkorak? Kemungkinan adalah menggambarkan dia tuh punya 3 kepala sebenarnya. Cerberus kan adalah anjing dengan 3 kepala. Jadi kepala yang satu yang makan buah Zoan Cerberus, satunya makan buah Black Hole yang punya dia, satunya makan gura-gura Nomi. Iya. Itu karena kan selama ini dilihat kan cuma kekuatan Black Hole yang waktu lawan Ace, terus habis yang itu di Marineford gura-gura Nomi. Nah si Zoan ini katanya memang belum dilihat kan, tapi memang itu menurutku teori paling masuk akal dan memang belum terbukti, jadi penasaran nih. Suatu saat mungkin kayaknya kalau pas
ketemu dengan Luffy kayaknya bakal dikeluarkan ini Zoan-nya ini kemungkinan karena apa yang hubungannya dengan 3 tengkorak di Jolly Roger-nya dia itu dengan dia nggak ada kan sama ini dilihat kan kemungkinan besar itu yang mau menghubungkan kenapa dia bisa makan 2 buah iblis sekaligus itu sih yang aku lagi nantikan. Sama memang misterius juga kan sosoknya Kurohige yang mana katanya punya lebih dari satu kepribadian. Iya, dia agak mental illness kayaknya. Enggak breakdown. Jadi perlu self healing dia. Oh, kita ikut foto nih. Ada orang foto di dalam. Wah posenya. Nah yang rada-rada agak berat nih Mas. Menurut kalian nih bener nggak sih Oda tuh patut nggak sih dicap sebagai komikus yang jenius kata orang-orang? Mungkin beberapa orang. Emang ada berlawanan di sini. Emang ada yang ngecap nggak jenius? Saya ditanya. Iya. Kayak apa nih kayaknya Aris dulu apa? Menurutnya layak nggak? Kalau ya nggak bisa dusta pertama ini udah chapter berapa? 1014. Seribuan kan Ya. siapa sih yang bisa nulis komik yang Sampai terus sepanjang berlanjut kan? Conan. Beda sama secara Conan. Beda genre, macamnya. beda genre. Oh ya apa istilahnya itu Sonen ya? Sonen. Solasa. Solas. Sonen, Solasa, Romo, Omus. Ya kan sampai sepanjang itu tapi di balik itu menurutku seolah-olah One Piece itu emang belum direncanakan akhirnya walaupun dia pernah bilang bahwa akhirnya sudah direncanakan. Menurutku itu belum direncanakan. Menurutku gini aja. Dari dulu ya dari sekitar aku SMA aku sampai lulus kuliah aku dengar teman sama baca-baca teori-teori dan jarang sekali itu teori paling bisa dianggap 90% salah gitu teori itu. Akhirnya Oda menunjukkan ceritanya seperti ini. Aku ceritanya seperti ini. Si Oda baca Teori baru bikin. Dia bikin tidak sesuai dengan itu. Makan tuh teori. gitu. Jadi bisa aja ya sampai kapanpun jadi panjang-panjang gitu. Oh jadi justru semakin banyak teori itu udah ini terus aja kalian berteori saya bikin cerita nih. Bikin yang sederhana ternyata. Dan belum ditulis. Oh justru karena ikan merasa selama ini cerita Oda itu selalu plot twist yang meleset dari teori makanya ini kayaknya Oda baca teori dulu nih baru bikin cerita gitu. Dan sebenarnya karena faktor tadi lagi karakternya yang terlalu banyak dan kekuatan yang mungkin sudah bingung apalagi tuh. Iya. Bahkan ada yang hampir ada yang buah Inggris yang sama-sama aja kan Mas. Kedobel. Kedobel ya. Apa Langsung nulis marah. Jangan pilih saya. Nanti di tag ya komunitas pecinta Musang. Naruto dong. Waduh. Naruto lah. Oh Musang kah itu ceritanya? Musang banyak Oh, masalah. jadi Musang banyak masalah. jadi Musang itu Iya. Aduh, aku Musang. iya benar. Makin kesini makin kayak misalnya kan aku berhenti baca One Piece itu di Aquano ini gara-gara ya tiba-tiba si A datang, si B datang, tiba-tiba si A Oh iya. kerja sama si ini. Tiba-tiba Big Mom datang tuh, Big Mom datang. Aku udah Kenapa ikut lagi nih? makanku. Kenapa ini perlu Muncul lagi. suatu saat Luffy pasti menang lawan dua sosok yang terlalu besar ini jangan entah dilindungi dengan kuat seperti Iya. apa, dengan kemampuan sekeras apa dia ini saya dengan kemampuannya sendiri mustahil bisa mengalahkan Iya. seekor ular besar. Oh jadi ini kayaknya kalau Luffy ini kan pasti menang, tapi ini kalau dibikin menang pasti ini maksa nih kayaknya gitu. Iya udah pasti maksa. Iya sih. Tapi kan udah kalah Tapi ini yang baru kan chapter baru Luffy akhirnya keok juga nih sama Kaido. 2 kali. Dan juga memang karena belum nonton. Oh belum baca. Gak apa-apa memang biasanya itu ateis dulu nanti balik lagi. Gitu. Lagi malas sholat nih kayaknya nanti. Dialog yang berbeda. Gak apa-apa memang perlu break sih orang-orang kalau baca One Piece nih karena kalau enak tuh memang bacanya itu di recap ya langsung banyak gitu agak lebih enak kalau nunggu
nunggu libur tuh kadang memang agak naik turun tuh emosi kita baca. Tapi aku pernah ini Mas, aku pernah lihat forum, terus Oda ternyata ada share by foto itu ruangannya yang ternyata nggak terlalu gede-gede banget, tapi kayak kefokus jadi satu, ada buku banyak gitu Mas, dan ada meja terus gambar gitu. Jadi memang ini bukan yang bela-belain sih, tapi emang bersifat netral. Enggak dong, itu NTRL. Anda tidak bisa lupa. Nah, ternyata Oda memang banyak referensi-referensi kan, selain gambarin toko, gambarin kayak misalnya Alabasta ternyata memang Arab. Iya. Yang memang dipelesetin, terus di Restoso ternyata Spanyol. Memang dari referensi-referensi yang kehidupan nyata, benar-benar kehidupan nyata, kayak bahkan sekecil kayak Pulau Zoo ternyata memang ada pulau yang bentuknya kayak gajah. Nah, yang seru paling kalau dari menurut aku, perspektif aku, yang serunya Oda tuh bikin cerita ya karena nyempil-nyempilin hal-hal kayak gitu. Isu-isu dunia tuh dimasukkan dengan bener, sangat ciamik ya, rapi lah, yang enggak. Yang baru-baru ini baca nggak Mas? Yang mana? Yang pas Queen nyebarin virus. Iya kan? Iya kok, aku juga agak bingung tuh. Kenapa arc ini pas banget nih masalah virus dan vaksin keluarnya kok di masa-masa ini nih. Mungkin itu agak menjawab yang tadi si Faris, mungkin juga nih itu tuh nggak dipikir dari jauh hari, memang menyesuaikan kondisi aja sih. Mungkin si jurus Queen ini soal virus itu kayaknya sebelumnya nggak itu, mungkin karena kayaknya cocok nih kita masukin biar agak-agak gimana gitu. Iya. Mungkin juga. Enggak sih, kalau ini udah dirilis udah ketahuan duluan Mas, ada apa gitu si pengenalan aktor. Oh iya. Udah duluan ada. Oh iya, waktu panelnya Queen pertama kali muncul. Wabah kan namanya Queen, pembawa wabah. Mungkin rezekinya Oda aja kali bagus ini pas. Ya itu sih serunya itu sih. Terus jam gadang pernah juga ya dibuat ya? Katanya. Bukan jam gadang, rumah suku Zhou. Rumah di Zhou. Kayaknya ada juga Mas yang jam gadang. Jam gadang. Jam gadang tuh di Arabasta. Ya di Arabasta. Yang bomnya tuh kan di jam gitu. Inspirasinya katanya dari. Ya kalau yang rumah suku Nias kalau nggak salah itu yang rumah. Oh, rumah di Zhou sama rumahnya Flying Fish Rider itu si yang mirip Sanji yang ganteng yang jelek gitu. Siapa namanya? Itu rumah, kan dia ada markas gitu di tengah laut gitu. Rumahnya mirip salah satu rumah adat di Indonesia gitu. Itu dia memang ngambil referensinya memang banyak sih dari seluruh dunia. Cuma kalau masalah jenius nggak jenius sih, kalau jenius sih iya, cuma nggak bisa didustakan. Cuma masalah suka nggak suka mah orang nggak suka mah ada aja. Aku jujurnya nggak begitu banyak, bukan komik mania atau komikers baca banyak komik ya. Aku baca komik mainstream aja. Cuma dibanding ya komik lain, kayaknya sih memang dari segi cerita penokohan ya memang lebih bagus sih, lebih mendalam sih kalau One Piece sih. Motivasi tiap tokoh tuh hampir selalu diceritain sih, nggak ada yang apa ya, nggak background. Tiap tokoh termotivasi melakukan sesuatu tuh jelas. Ya jadi kalau dibilang jenius sih, kalau kayaknya sih semua yang nggak suka pun kayaknya ngakuin dia jenius sih. Mungkin nggak sukanya dengan faktor lain. Konsisten dan bertahan. Iya. Sampai sekarang itu udah luar biasa. Idenya padahal kalau bilang sederhana, bajak laut. Dari dulu kan juga memang ada cerita bajak laut, tapi dia bisa komen dengan hal-hal lain itu yang bikin dia unik sih, nggak sekedar bajak laut doang. Nah salah satunya juga aku pernah baca, ternyata kayak misalnya rilisnya si keluarganya yang kita bahas tadi, keluarganya si Sanji yang Germa 66 ternyata udah di Easter egg ini di cover story, yang mana cover story-nya tuh baru ngebahas tentang Sanji, perkenalan Sanji sebagai chef. Oh, di chapter Sanji Barati berarti ya? Di chapter Barati. Di halaman depannya tuh ada enggak? Story ada cover, terus ada stiker tulisannya 66. Oh, Sanji bawa koper. Nah, itu kan salah satu hal yang unik juga yang udah di-prepare udah jauh-jauh hari kan. Iya. Ya itu salah satu. Nah, kalau masalah soal jauh hari, si jauh hari ini, logo jauh hari.
Si Oda ini tidak membuat-buat cerita. Waktu flashbacknya Bagi, kan awal banget juga tuh flashback Bagi di kapal. Waktu dia kan diliatin kelahi sama Shanks, terus dikeplak sama orang, pak. Itu Rayleigh itu. Itu Rayleigh sudah ada di chapter itu Rayleigh. Rayleigh. Aku ada pernah dengar sih. Rayleigh, baca deh lagi. Jenggotnya begini sudah orang itu. Itu Rayleigh. Itu memang kan di kapal Roger kan. Nah waktu flashback yang Oden kan ada diceritakan lagi tuh di kapal Roger. Ada tuh mereka kan tuh kan debat kutub utara kutub selatan tuh. Ada lagi tuh rasanya di flashbacknya Oden, si Bagi dan Shanks debat. Jadi si Rayleigh ini sudah ada dari dulu nih ditampilkan. Cuma waktu itu kita nggak tahu, cuma tahu flashbacknya Bagi doang. Ditabung sama Oda dulu ya. Ya, sudah muncul tuh orang yang ngeplak. Mereka kan berdua kan debat tuh dikeplak-plak gitu. Rayleigh itu Rayleigh sudah muncul tuh Rayleigh. Dan munculkan lagi di beberapa chapter waktu di Sabaody kan. Terus menurut kalian seberapa relate sih ceritanya One Piece di kehidupan nyata? Kayak misalnya nih yang aku tangkap hal kecil nih, kayak di arc itu kan ibaratnya kayak negara nih. Di negara ternyata ada pemberontakan, terus ada pemerintahan yang kacau balau dipimpin oleh yang ternyata ada yang jadi boneka juga. Nah kayak gitu sih, apa sih dari cerita One Piece yang pernah kalian tangkap yang ternyata relate sama isu sekarang, isu di dunia? Kayak misalnya kan yang baru-baru yang kita ceritain tadi, vaksin sama virus. Ya. Disentil juga sama si Oda. Ya. Sebagai anak muda, bagaimana Faris? Ini ntar durasinya habis, saya nggak sempat minum. minum. Oh, minum dulu ayo. Kita kasih coba dulu, Kapiten Kopi Bir, kopinya para kapiten. Kapiten DM saya. Sukero, langsung bisa nyanyi. Minum ini. Lagi dulu, bos, lagi. Astaga udah 2 ternyata. Ini Mana yang dibuka? Terus kayak misalnya human trafficking, ada juga isu. Ya, human trafficking itu perdagangan itu yang dilelang orang di Sabaody. Terus juga masalah ini juga kan narkoba. Narkoba itu yang mana ya? Narkoba itu yang bukan. Pilnya Hody. Nah, itu salah satunya. Pilnya Hody Jones. Itu kan narkoba jatuhnya. Kayak itu apa ngarannya? Obat ayam tuh apa? Obat tulang ya, obat tulang. Destro apa kabar itu? Destro Bahar itu. Jangan dicontoh. Kan ini minum berapa puluh tuh? Iya. Akhirnya Hodinya jadi gede tuh badannya. Benar-benar. Sama kayak ini juga penelitian aneh. Kan kita nggak tahu sebenarnya. Ya. Ada kata Yang agak ya kalau aku sih bukan real, tapi kayaknya nohok banget tuh ini. Perampasan lahan dari suku Sandia ke Gauno. Jangan dong, jangan dibawa-bawa dulu dong. Saya masih punya keluarga. Waktu tanah suku Sandia naik ke atas, kemudian direbut sama suku Langit kan tuh kayak gimana ya tanah? Mereka nggak tahu apa tiba-tiba. Oh iya bener, karena naik ke atas. Tampilan mereka pun kayak suku-suku pedalaman lama. Kayak kalau itu kayaknya dari Indian Amerika deh kayaknya. Indian Amerika juga kan tanahnya Bener. ya di sama dirampas. Paman Sam yang katanya siapa? Empire. Itu kan apa ya? Sedih juga apalagi yang waktu si Calgara sama si non-brand Norland flashback itu kan sedih banget tuh. Itu salah satu juga cukup sedih tuh bang persahabatan mereka tuh. Pas balik tiba-tiba pulaunya nggak ada. Itu karena sudah tapi terbang dibahas sama Luffy. Iya. Dibunyiin loncengnya. Loncengnya Pas dibunyiin Paman S. Tapi sedih juga kan. Kurang ya. Bukan orang. Ayo sang pejuang komedi. Terus. Ya itu tragis sih. Salah satu banyak tragis. hal yang tragis. Salah satu itu sih itu yang mereka kan itu tanah mereka. Rasis juga masalah. Rasisme. Fishman Island. Itu Rasis banget kan. Meskipun digambarinnya
dalam bentuk binatang kemanusiaan itu rasanya. Iya, perbudakan sih yang kalau Nah, perbudakan juga. yang itu kan manusia ikan kan diperbudak gitu kan jatuhnya. Terakhir nih, terakhir. Imo kalian endingnya One Piece bakal kayak gimana? Imo apa? Imo. In your opinion? Kan Imo tuh in my opinion. Oh, in my opinion. Ya. Nah, in your opinion. Imo. Istilah-istilah internet. Imo, cemimiu. Oh, iya. Correct me if I'm wrong. Oh, iya, iya. Aku banyak apa nih cemimiu? Cemimiu. FYI, FYI. Ending. ini aku dulu Oh, ya, ini. yang tidak kompeten sekali dalam dialog ini. Ending One Piece itu kayaknya jadi raja bajak laut aja, Mas. Ya iya dong. Nemu All Blue, Luffy jadi raja bajak laut. Kok Al Blue Raptel? Maksudnya Sanji. Oh, ada Sanji. Itu, si Luffy jadi raja bajak laut. Oh, semua akhirnya Semuanya tercapai ya. Artinya mereka menuju apa namanya? Raptel. Bukan ke Marijoa. Menuju puncak dengan cahaya. Fantasi. Apa? Yang mana? Harta karun Roger itu namanya? Di Raptel. Di Raptel. Raptel aja tadi di Raptel. Memang ditemukan Iya. semua di situ apa yang kebetulan. Oh, semuanya ada di situ. Semua Ada yang- Al Blue. Iya. Ada apa? Apa yang Coba cari. Chopper tuh cari apa ya? Aku lupa. Nggak tahu sih. Obat yang bisa menyembuhkan semua penyakit, bukan? Iya. Di situ. Nah, tapi kan kalau menyangkut semua itu katanya ya harus pakai senjata kuno itu Mas, ngancurin ya tadi lintasannya Marijoa terus Fishman sama Pluton, pakai Pluton. senjata kuno kan Ya. sama yang Reverse Mountain itu katanya saya harus mesti ngancurin itu dulu baru semua cita-citanya anak-anak SAP itu kecapai. Jadi menurutmu endingnya tetap di Raptel nih? Kayaknya di situ kalau bukan di situ kayaknya emang dari situ menghubungkan semuanya secara kebetulan. Endingnya memang harusnya semua cita-cita anggota krunya tuh tercapai ya. Kalau aku musuh terakhirnya kayaknya Makino. Makino itu lupa Mas, tapi itu salah. So bukan yang namanya Usopp ya? Bukan. Itu yang di kedainya Rupi. Oh, ini yang dinyeseng ya? Iya, enggak ada yang kayaknya. Tapi kayaknya terlalu jauh nih saya. Atau anaknya katanya tuh anaknya Seng. Katanya. Nah, atau anaknya Seng bakal lanjutin One Piece yang kedua. Mungkin. Boruto. Bagus kalau itu bagus. Bagus. Bagi yang suka bagus. Iya, bagi yang suka. Selanjutnya Bagus. Bagus sekali. Tapi kalau masalah Raptel semuanya tercapai, aku sih nggak ada bayanganku tuh endingnya ya lawan Shirohige aja sih. Kurohige. Kurohige aja sih. Kalau aku sih tidak berharap. Kan kayaknya fans ada yang berharap semua keinginan itu tercapai, itu endingnya. Kalau aku sih nggak terlalu pengen itu sih, pengennya kayaknya nih harus one on one dengan siapa gitu. Tapi yang paling memungkinkan sih one on one dengan Kurohige sih kayaknya terakhirnya. Lebih berfokus pada siapa Raja Bandi terakhirnya ya. Iya, kalau kayaknya tujuan itu tuh label kayaknya sih, jatuhnya label aja bukan sesuatu yang fisikal didapat atau gimana gitu. Zoro kan ingin jadi apa? Samurai terhebat. Itu kan titel juga. Menemukan Albu ya udah nemukan aja nemu Albu. Jadi Raja Bajak Laut juga titel. Kayaknya SHP itu nggak pengen amat nemukan One Piece deh kayaknya. Karena kayaknya tujuan masing-masing ya. Semuanya kayak apa? Luffy di Stampede juga ngancurin ini kan apa kompasnya menuju Raptel. ya Kayak ya udahlah kalau kita nyari sendiri aja. kayak nyari Seolah-olah kayak udah kita bisa kok. Iya. Dia kayaknya nikmati perjalanannya. Nikmatin dulu prosesnya. Iya. Proses yang
Jadi tidak ingin proses instan. Tapi kayaknya mimpi itu bakal ditonjolin sama Oda sih Mas, kalau menurut aku pribadi, karena Oda katanya sih Oda sendiri yang nyeleksi original soundtracknya One Piece kan. Nah rata-rata ternyata isu-isu atau isi lirik dari lagu-lagu tersebut ya tentang mimpi. Oh jadi syukuri apa itu pernah bisa masuk tuh mungkin. Aduh kenapa jadi nasib. Tapi Jadi di lirik-liriknya tuh mengandung apa tujuan-tujuan para krunya itu tadi ya. Kayak makanya kayaknya One Piece itu bukan tujuan SH, maksudnya nggak pengen banget deh kayaknya. Tapi bakal dikeluarin juga. Iya. Juga belum tahu kan One Piece tuh fisik atau ngawang-ngawang atau cuma. One Piece adalah dibuka suratnya persaudaraan, persahabatan. Aduh, kita adalah bagian, satu bagian. Kita Harta adalah karun sahabat. harta karunmu adalah teman-teman. Sahabatan. Apa? Aku mati-matian gak serius aja. Bangsat. Iya. Enggak ngarepin mas kayak takutnya ya karena terlalu kompleks ceritanya si One Piece ini. Dan ending itu gak bakal bisa pleasing. Iya. kayak gitu. Pasti ini Iya, pasti gini. Paksa. Ini Oda ini membangun ekspektasinya bertahun-tahun ya. Iya. Itu. Ini endingnya mau gimana nih? Ini kalau endingnya ngecewain, wah pasti diamuk satu dunia nih kayaknya. Itu dia. Kayaknya ya nanti waktu ending lebih dari separuh nih yang nggak suka menurutku sih. Nah, karena bahkan ada pernyataan dari Oda langsung katanya kalau ada yang beneran tebak endingnya One Piece, katanya bakal diganti sama Odanya langsung. dia sendiri bilang mas. Dia sendiri bilang. Itu berarti dia yang mana ya nih? Oh berarti jangan begini. Oh jangan. Oke. Ya oke. Dari tadi udah ini teman-teman Apa? udah Gini-gini terus. Apa mau syuting dahsyat? Nah, di sini soalnya bakal ada podcast lain lagi. Soalnya apa sih namanya, stripping ya? Atau Bukan artis segitu juga nggak tahu. stripping. Waduh. Stripping. Iya. Nah, thank you buat kawan-kawan yang udah nonton. Jangan lupa subscribe. Gak usah deh diingetin, soalnya bakalan ada cewek habis ini yang ngingetin. Karena si produser udah nambung. Oh ada host cewek. Udah selesai nontonnya. Ada host cewek. Subscribe ya. Ada host cewek. Siapa ini? Enggak sih. Kenapa sama anda? Cewek nih gimana dong? Kenapa di Saya ini? mengganti yang lagi sakit aja mas. Bener. Belum bisa diulang nggak sama host cewek aja? Oke, thank you. Pokoknya buat kawan-kawan yang udah ngikutin Sukulan Podcast. Ini hanya bercanda, tidak ada ngefans anime-anime lain. Saya suka anime lain dan komik lain. Fans One Piece Anda podcast terbaik. Ternyata udah nonton ya. Udah nonton. Lagi thank you juga tempatnya Perdana Food Service yang udah nyediain tempat dan kopi yang enak-enak. Habis ini lebih dari kopi katanya. Udahan Mas Kapitan mas. sama kopi kapiten. Ya. Thank you kopi kapiten. Aku mau review dulu nih buat kawan-kawan nih, aku mau review dulu nih. Pokoknya saksi terus Sukulan Podcast. Thank you. Oke. Oh, cheers. Cheers. Tukar cawan. Cheers. Tukar cawan. Cheers. Ais. Kampai. 0%. Halal. Hai, thanks ya udah nonton videonya. Jangan lupa subscribe dengan klik tombol di sini dan juga tonton video bagus lainnya di sini.